Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Adam wafat, yang menjadi khalifah di bumi ini yaitu adalah anak cucunya. Sebagian di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang mulai meninggalkan ajaran Allah. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda manusia. Saat itu juga mereka mulai gemar membuat patung dan lalai dengan pekerjaan mereka. Kemudian mereka sangat senang membuat patung dan menjadikan patung itu sebagai penghormatan atas leluhur, pahlawan, dan tokoh-tokoh yang telah tiada. Dan tokoh-tokoh itu pun diberi nama sesuai dengan nama mereka. Kemudian mereka lupa dengan Sang Pencipta dan mulai menyembah patung-patung tersebut. Mereka menganggap patung-patung itu memiliki kehebatan, kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib serta mengabulkan permintaan mereka. Tentu saja di balik kelalaian mereka, Iblis merasa sangat senang sebab manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat Iblis berhasil menyesatkan mereka dan memasukkan mereka ke neraka bersamanya. Namun Allah tidak akan membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka kembali ke jalan Allah dan meninggalkan patung-patung itu. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya yang kuat terlihat dari umurnya yang panjang, sekitar 1000 tahun. Ia sangat penyabar dan memiliki hati yang sangat mulia serta kecerdasan yang luar biasa. Ia juga rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah rasul pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Nabi Nuh sangat tekun mengajak kaumnya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berulang-ulang Nabi Nuh mengajak mereka siang malam. Ia mendatangi rumah-rumah mereka selama 950 tahun lamanya. Namun hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Di antara yang mengikuti itu hanya orang-orang miskin dan pekerja kasar. Itu pun jumlahnya hanya 80 orang dan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kemudian sebagian dari mereka tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap sombong dan angkuh. Lalu mereka menutup rapat telinga mereka saat Nabi Nuh berdakwah. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, pergilah. Kami tidak akan percaya dengan azab itu. Jika memang azab itu ada, datangkanlah, tunjukkan kepada kami. Kami yakin tidak akan ada azab yang datang menimpa kami, karena kelakuan kami kau hanyalah pendusta. Ha 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 ha. Sungguh mereka sangat angkuh, dan Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah tentang perilaku kaumnya yang keterlaluan itu. Allah berfirman, "Sesungguhnya pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat." Setelah mendengar penjelasan Allah, Nabi Nuh pun memohon kepada Allah, Ya Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi ini. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar, yang saat itu ilmu membuat perkapalan belum begitu mereka ketahui. Kemudian Allah pun mengajari Nabi Nuh
cara membuat kapal tersebut. Maka Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Kayu-kayu itu mereka dapati dari pohon-pohon di sekitar mereka. Mereka pun melihat Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal itu dan mengejek serta menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila sebab tempat mereka tempati itu tidak ada lautan. Ada-ada saja kau ini, Iya, Nuh. mungkin sudah Mau gila. berlayar di Apa yang hutan. sebenarnya dia pikirkan? Terbukti bahwa Nuh gila. Nabi Nuh dan pengikutnya tetap sabar dan melanjutkan menyelesaikan kapal itu. Inilah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan hewan-hewan itu berpasang-pasangan. Jantan dan betina semua diangkut ke dalam kapal tersebut. Dan orang-orang yang beriman itu pun ikut ke dalam kapal tersebut. Juga semua keluarga Nabi kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Anak dan istrinya tidak mau ikut ke dalam kapal karena mereka termasuk orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, turunlah hujan disertai angin yang kencang, gemuruh, dan petir yang menggelegar. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari rumah-rumah mereka terpancar air yang sangat deras. Dengan sangat cepat, air itu pun membanjiri seluruh pemukiman penduduk tersebut. Makin lama, air itu semakin tinggi dan menenggelamkan rumah dan pohon-pohon di sekitarnya, dan tentu saja orang-orang di luar kapal itu. Lalu, tanpa Kan'an memanjat tebing yang tinggi itu untuk menghindar dari banjir besar itu. Dan karena kasih sayang Nuh terhadap anaknya, ia pun berseru, Anakku tercinta, masuklah ke dalam kapal ini. Sungguh tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang berada dalam kapal ini. Lalu Kan'an menjawab perkataan Nabi Nuh, Tidak ayah, aku akan selamat. Aku akan memanjat tebing yang tinggi. Tiba-tiba datang ombak yang tinggi dan menenggelamkannya. Nabi Nuh sungguh teramat sedih, namun ia menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh tak henti-hentinya berdoa dan bertasbih serta memohon ampun kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman di dalamnya. Setelah beberapa hari, kapal Nuh berlayar di lautan. Lalu Allah pun memerintahkan bumi untuk menelan air banjir itu. Banjir itu pun seketika surut. Kapal itu pun berhenti berlabuh. Dan orang-orang yang beriman itu pun keluar dari kapal. Nuh dan orang-orang beriman itu tak henti-hentinya bertasbih dan bersyukur. Mereka pun memulai hidup yang baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang mana sudah tenggelam. Dibinasakan Allah dengan azab yang Allah datangkan sebab kekafiran dan kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita bahwa jika kita durhaka dan membangkang terhadap Allah dan tidak patuh terhadap Rasul utusan Allah, maka Allah akan mendatangkan azab itu baik di dunia ini maupun di akhirat.